Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pribadi Setianto, mewakili kami berdua menyampaikan materi statistika ekonomi dan bisnis yang kami persiapkan ini. Materinya adalah penyajian data. Penyajian data ke dalam tabel dan gambar atau charts untuk masing-masing kategori data, baik kuantitatif maupun kualitatif. Harap dipahami bahwa ketika akan menyajikan data untuk dapat dipahami secara efektif, maka sajian itu merupakan bentuk peringkasan data. Ya, data yang sangat masif, ratusan, ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan titik data perlu diringkas dengan menampilkan unsur-unsur pentingnya saja. Kali ini unsur pentingnya berupa sebarannya dalam kelompok-kelompok atau kategori-kategori. Materinya akan disajikan dalam 3 bagian video, dan video ini merupakan bagian 1. Mari kita saksikan. Kita bahas penyajian untuk data kualitatif dahulu karena lebih sederhana. Kita mulai dengan tabel frekuensi untuk data kualitatif. Konsep apa yang muncul pertama manakala kita mendengar tabel frekuensi? Ya, sajian data ke dalam tabel dengan minimal 2 kolom dan beberapa baris, dengan kolom pertama adalah nilai-nilai variabelnya, sedangkan kolom kedua adalah frekuensi dari masing-masing nilai variabelnya tadi. Pada tabel distribusi frekuensi variabel kualitatif, maka nilai-nilai variabelnya bersifat kategori. Mungkin juga tabelnya mempunyai 3 kolom. Misalnya, apabila kolom ketiga merupakan frekuensi relatif dari nilai-nilai variabelnya. Frekuensi relatif adalah frekuensi absolut relatif terhadap frekuensi totalnya. Biasanya dinyatakan dalam persentase. Kemudian ada baris-baris yang sebaiknya tidak terlalu banyak agar penyampaian pesan yang kuat dan segera dapat tercapai secara efektif. Terakhir, agar pesan yang ingin diinformasikan dapat tercapai secara efektif, maka judul tabel hendaknya sangat jelas. Nama variabel tertulis dengan jelas, tidak ambigu. Kemudian ada satuan nilai frekuensinya, apakah satuan, puluhan, atau ribuan, dan sebagainya. Dan hendaknya ada waktu berlakunya informasi pada tabel, dan tentu saja cakupan geografisnya. Berikut adalah 2 contoh untuk tabel dengan 3 kolom. Yang pertama untuk distribusi frekuensi warna mobil pilihan, terlihat variabelnya adalah pilihan warna mobil para mahasiswa FEB dengan nilai-nilai variabelnya berupa merah, putih, dan seterusnya di kolom 1. Kemudian ada rujukan waktu. Kemudian contoh kedua adalah misalnya persepsi mahasiswa tentang amandemen Undang-Undang Dasar. Nilai-nilai variabelnya adalah 5 buah tingkat persetujuan tentang amandemen Undang-Undang Dasar. Pada judulnya ada informasi tentang satuan, yaitu bahwa frekuensi variabelnya dalam ribuan. Jadi frekuensi pertama sebesar 234 berarti 234.000 orang. Kita lanjutkan ke sajian berikutnya. Masih untuk penyajian data kualitatif, namun sekarang kita bahas penyajian data dengan gambar-gambar. Menyajikan persebaran nilai distribusi ke dalam gambar dimaksudkan untuk memberikan impresi yang lebih kuat dan cepat pada pembacanya tentang perilaku datanya. Ya, pada umumnya manusia lebih mudah mencerna pola berdasarkan gambar. Sajiannya akan dibatasi pada yang sangat umum digunakan, yaitu yang pertama adalah pie chart. Sesuai namanya, sajian ini menampilkan data ke dalam potongan-potongan kue yang luasnya sesuai dengan porsi atau frekuensi relatifnya. Secara teknis, nilai-nilai kategorinya yang pada tabel tadi ada di kolom 1 akan diletakkan berurutan searah jarum jam dimulai pada pukul 12. Penyajian data persetujuan mahasiswa terhadap amandemen dalam bentuk pie chart dengan jelas menunjukkan hal tersebut. Mulai dari pukul 12 ada potongan kue sangat setuju yang diikuti di sebelahnya oleh setuju, kemudian kurang setuju, dan seterusnya sampai dengan yang terakhir sangat tidak setuju. Urutan ini seperti yang tadi digunakan pada contoh di tabel. Kemudian, luasnya kue menunjukkan perbandingan frekuensi persetujuan.
Persentase yang menyatakan sangat setuju dan setuju, yang masing-masing sebesar 38% dan 45%, merupakan potongan kue yang sangat besar bila dibandingkan bentuk persetujuan lainnya. Agar potongan-potongan kue yang berimpit itu mudah dibedakan, maka setiap potongan kue diberi warna atau arsir yang berbeda. Excel senang memulainya dengan warna biru tua. Kita lanjutkan dengan sajian lainnya. Cara penyajian berikutnya adalah bar chart. Kalau sebelumnya berbagai kategorinya ditampilkan sebagai potongan pada kue lingkaran, sekarang berupa potongan balok-balok dengan panjang atau tinggi balok sesuai dengan frekuensinya. Jadi perbandingan panjang atau tinggi balok antar kategori menunjukkan perbandingan frekuensinya. Cara menampilkannya ada dua macam, yaitu dengan balok disusun secara mendatar atau secara tegak sebagaimana yang ditunjukkan ini. Terlihat bahwa balok-balok kategori nilai persetujuan disusun berurutan mulai dari bawah ketika disusun mendatar atau mulai dari kiri ketika disusun secara tegak. Perlu diperhatikan bahwa untuk bar chart sebagai sajian gambar data kualitatif ada jarak antar balok. Jadi balok-balok tidak disusun berimpit, tidak seperti pada pie chart. Dan ini akan berbeda dengan sajian yang mirip ketika digunakan pada data kuantitatif, yaitu histogram. Baik, demikian pembahasan penyajian data kualitatif. Penyajian data kuantitatif akan disampaikan pada video bagian 2. Silakan menyaksikannya.